Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan bersyukur kita dapat bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Mencegah Lebih Baik dari Mengobati. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Ulangan 4 ayat 21 sampai 29. Namun saya hanya akan membacakan dari ayat 25, 26, dan 29 saja. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa. Dan dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Jargon mencegah lebih baik dari mengobati itu sangat sering disuarakan oleh tenaga kesehatan. Karena bagi tenaga kesehatan, jika seseorang terkena penyakit, akan lebih susah untuk mengobati penyakit itu. Misal, jika seseorang sangat sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan yang dibakar, maka lambat laun meskipun tidak selalu pasti, orang itu akan terkena penyakit kanker. Jika seseorang sudah terkena penyakit kanker, maka ada banyak tindakan medis yang harus dilakukan sesuai dengan tindakan penyakitnya. Jika penyakit kanker itu masih stadium awal, mungkin bisa dengan memakan obat atau kemo. Tetapi jika sudah stadium akhir, mungkin saja tindakan pembedahan pun juga terpaksa harus dilakukan. Maka tepatlah jika jargon mencegah lebih baik dari mengobati itu digaungkan agar kehidupan seseorang tetap sehat dan terjaga lama. Demikian juga jargon tersebut bisa dipakaikan kepada bangsa Israel dan juga kita semua. Saya ubah sedikit jargon ini. Lebih baik taat daripada binasa terkena hukuman Allah. Lebih baik taat daripada menyesal belakangan. Itu semua jargon-jargon yang baik sebenarnya untuk kehidupan kerohanian kita juga. Masalahnya Allah sudah berulang kali memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang peraturan serta kekudusan Allah. Mereka mengerti kok sebenarnya Allah itu kudus dan membenci dosa. Tetapi mereka tetap saja coba-coba untuk menyakiti hati Allah. Mereka tahu kok sebenarnya kalau ketika mereka dihukum Allah itu tidak enak. Mereka akan menderita dan bisa saja mereka menjadi punah. Tetapi mereka tetap saja coba-coba untuk berbuat dosa. Allah itu sudah sangat fair kepada mereka. Peraturan dan konsekuensi sudah diberitahukan terlebih dahulu. Ditambah lagi, mereka justru akan diberkati ketika mereka tetap setia melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi memang karena natur dosa dari manusia, maka kecenderungan manusia adalah untuk menentang Sang Pencipta. Biasanya orang yang sering menipu tidak akan pernah dipercaya kembali oleh orang-orang yang telah ditipunya karena telah banyak merugikan orang lain. Namun berbeda dengan Allah. Apabila orang yang telah melanggar hukumnya mau bertobat dan kembali setia kepadanya, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tetapi memang ada syaratnya. Syaratnya adalah harus kembali kepada Tuhan dengan segenap hatinya.
harus sungguh-sungguh kembali mengasihi Tuhan. Jika hanya mengaku di mulut saja, semua orang dapat melakukannya. Maka dari itu pertobatan itu dimulai dari hati dan bukan dari mulut semata. Namun tetap yang terbaik adalah menjalankan hukum Allah dengan setia, daripada harus menanggung resiko menyesal dan menderita karena dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar dapat melaksanakan firman ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami karena kami adalah manusia-manusia berdosa yang memiliki kecenderungan menyakiti hati-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan iman kami setiap hari dan memampukan kami agar kami dapat mengasihi-Mu dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.